warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada semua yang sudah hadir pada sesi sharing and caring hari ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nurul Haniza yang sudah mau bergabung di sesi sharing and caring pada hari ini. Halo Ibu Nurul, apa kabar? Alhamdulillah, kabar baik Mbak Kartika. Alhamdulillah, lancar-lancar Ibu kegiatannya? Insya Allah lancar selama di rumah. Oh, Di rumah terus lancar. Amin, amin Ibu. Oke, selain ada Ibu Nurul Haniza, kita juga sudah ada Ketua Komunitas Perempuan Ungu, ada Ibu Hayu. Halo Ibu Hayu, selamat malam Ibu. Assalamualaikum. Halo Tika, waalaikumsalam. Halo Bu Nurul. Ya, sehat Ibu? Alhamdulillah sehat, walaupun lelah disehat-sehatin. Siap-siap. Terima kasih Ibu. Saya juga mau mengucapkan terima kasih pada semua teman-teman yang udah mau hadir di sesi sharing and caring pada hari ini. Sebelum saya masuk ke acara utama atau ke sesi sharing and caring, saya persilahkan kepada Ibu Hayu Luciana sebagai Ketua Komunitas Perempuan Ungu untuk menyampaikan sepatah dua katanya dalam sesi sharing and caring pada malam hari ini. Silakan Ibu Hayu. Baik, terima kasih Mbak Tika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sehat untuk kita semua yang saya hormati, saya cintai. Ibunda Nurul Haniza adalah dosen di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Jakarta yang juga pengampu mata kuliah psikologi komunikasi. Mudah-mudahan nanti bisa sharing banyak ya Bu Nurul ya. Bagaimana dalam keluarga kita itu harus berkomunikasi secara baik, santun dan beretika gitu di dalam keluarga. Nanti mudah-mudahan Bu Nurul nanti kita minta materinya juga ya di PowerPoint-nya untuk kita narasikan, artikelnya kita upload di website gitu. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir pada malam hari ini. Jadi sebagai informasi, Bu Nurul, Komunitas Perempuan Ungu ini adalah komunitas orang tua tunggal, ibu orang tua tunggal, di mana saya dirikan sejak kurang lebih tahun 2010. Pada saat itu, ini berdirinya bukan direncanakan. Ini mendirikan Komunitas Perempuan Ungu ini tidak direncanakan karena pada saat itu saya dan tim itu dalam rangka mensosialisasikan atau mengkampanyekan Undang-Undang Kekerasan terhadap Perempuan, Undang-Undang KDRT di beberapa kota di Indonesia gitu. Nah, jadi karena ketemu banyak kaum ibu, nah sehingga pada saat 2010 sebenarnya sebelum 2010 gitu. Jadi sejak kampanye itu sejak 2005-an gitu. Nah, kemudian saya akhirnya karena ketemu banyak ibu-ibu khususnya yang dari pesisir gitu. Nah, mereka baru setelah sosialisasi, mereka kan biasanya kalau kita setelah sosialisasi itu ada curhat-curhat gitu ya. Ternyata banyak permasalahan khususnya di pesisir-pesisir ya, di pulau gitu ya, di pulau-pulau di beberapa kota di Indonesia. Nah, karena banyaknya dan adanya komunikasi dengan para ibu gitu ya, waktu itu ibu nelayan gitu, ibu yang di pesisir, sehingga terjadilah dinamika komunikasi komunitas gitu ya, sehingga akhirnya saya membentuk komunitas perempuan ungu ini karena didasari oleh banyaknya kaum ibu perempuan yang terabaikan gitu, baik di pesisir, di perkotaan maupun di desa-desa. Nah, waktu itu perjalanan Komunitas Perempuan Ungu itu pada waktunya perkembangan media, saya ini dengan perkembangan media. Jadi dulu itu ada di beberapa kota ceritanya Bu Nurul gitu ya, karena ada mailing list, ada my list ya di Yahoo tuh dulu tuh. Nah itu terus kemudian ada Facebook gitu, terus kemudian ada BlackBerry, terus kemudian Yahoo Messenger, terus kemudian kesininya ada di grup WhatsApp. Nah kesininya ini
lebih banyak yang teman-teman dari orang tua tunggal yang urban gitu, yang perkotaan Jabodetabek. Tapi komunikasi dengan yang lain-lain masih intens, biasanya via email gitu. Nah, kita juga sudah banyak sebenarnya kegiatan-kegiatan, namun memang tidak semeriah komunitas-komunitas yang lain gitu. Karena memang di komunitas perempuan ungu ini lebih banyak terdiri dari ibu-ibu yang lebih sudah mature gitu, dari berkisar usia 30 sampai 65 tahun. Dan kegiatan kami utamanya adalah edukasi dan advokasi terkait tentang macam-macam bidang, brand keluarga, ekonomi, finansial, terus kemudian masalah hukum keluarga gitu, hukum yang ada khususnya untuk perempuan, termasuk undang-undang KDRT ini, undang-undang terhadap kekerasan terhadap perempuan anak gitu. Tapi memang kami adalah komunitas yang saat ini masih running untuk kelembagaan gitu. Jadi masih sifatnya paguyuban lah seperti itu, karena kita punya tujuan yang sama-sama, tujuannya adalah untuk setara atau sejajar dengan keluarga utuh lainnya. Jadi kami ingin visinya adalah meminimais stigma yang ada di lingkungan kita gitu ya, terkait dengan keberadaan orang tua tunggal. Nah, kegiatan-kegiatan kami banyak, mulai dari sosialisasi, edukasi, dan advokasi, tidak hanya untuk ibu, tetapi juga untuk remaja dan anak. Nah, bangga sekali dan bahagia sekali malam hari ini kita bisa menghadirkan Ibu Nurul Haniza di sini untuk bisa sama-sama sharing ilmu dan pengalaman Ibu Nurul di sini nanti. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan mudah-mudahan bisa lancar barokah. Terima kasih Ibu Nurul Haniza atas perkenannya untuk malam ini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Tika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Hayu untuk pembukaannya di sesi kita pada malam hari ini. Oke, kembali ke tema hari ini. Sesi sharing and caring pada hari ini bertemakan psikologi komunikasi dengan judul Komunikasi dalam Keluarga dan Perkembangan Emosi Anak. Nah, kita udah kedatangan narasumber yang udah punya konsen di bidang psikologi komunikasi, yaitu ada Ibu Nurul sebagai dosen ilmu komunikasi di Universitas Shahid Jakarta. Oke, sebelum kita lanjut ke sesi Q&A atau sesi pertanyaan, saya berikan waktu untuk Ibu Nurul Haniza untuk menyampaikan materi yang telah disiapkannya. Silakan Ibu Nurul. Terima kasih Mbak Kartika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Hayu sudah mengajak saya untuk sharing di sini, di komunitas ini. Alhamdulillah saya tuh senang sekali gitu kan, akhirnya Bu Hayu ikut mengajak saya gitu loh. Lalu saya tuh dengan bangganya posting semua posternya di medsos. Jadi sampai semua teman-teman saya pada japri, itu apaan gitu kan, ikut dong, ikut gitu kan. Ya nanti ikut di YouTube aja ya, iya gitu kan. Akhirnya ya terima kasih Bu Hayu dan teman-teman semuanya, Mbak Kartika juga sudah menghubungi saya dari awal gitu ya, untuk bisa berbagi. Ini berbagi pengalaman sebenarnya gitu ya. Kalau yang pertama dari psikologi komunikasi itu karena basic saya S1 saya di psikologi pendidikan, atau saya lebih sering ke dulunya sebelum jadi ngajar di Universitas Shahid itu saya guru BK. Ya, guru BK di Padang, lalu guru BK mulai dari SMP, SMA, dan bahkan STM dulu ya. Kalau sekarang kan SMK ya, SMK, STM. Kalau di Jakarta saya pernah jadi guru BK di SMA 70, itu ya di Bulungan. Tapi nggak kuat, itu cuma 3 bulan karena anak-anak muridnya berantem terus gitu ya. Zaman dulu tuh masih tahun-tahun 90-an itu kan SMA 70 itu kan masih yang isinya anak-anak berantem mulu gitu. Jadi akhirnya saya melanjutkan ke sekolah komunikasi, S2 komunikasi di Universitas UI, di Universitas Indonesia. Lalu ya
jadi di combine, di mix psikologi dengan komunikasi gitu kan. Dari awal saya dari mulai masuk itu ya Bu Hayu ya, tahun 94 saya langsung dikasih asisten Pak Prof Sudibyo itu di psikologi, lalu asistennya Prof siapa yang WR1 dulu ya, yang dosen profesor di UI, saya udah meninggal beliau, saya juga lupa. Nah, jadi akhirnya saya di combine, di mix, oh ternyata psikologi komunikasi seperti ini gitu. Saya memang untuk komunikasi saya belajar dari awal lagi karena S2 S1-nya kan bukan komunikasi. Jadi dari awal lagi langsung masuk ke S2 komunikasi itu sesuatu yang baru buat saya gitu kan. Tapi dengan berjalannya waktu, dengan saya sebagai ibu tunggal juga gitu, yang mendidik 2 orang anak gitu kan, yang selama berpuluh-puluh tahun benar-benar sendiri, dan alhamdulillah saya merasakan hasil terhadap anak saya gitu kan, kayak yang keduanya ini. Dan sekarang tambah lagi gini, anak saya yang pertama itu psikologi UI, menantu saya psikologi UGM, lalu saya sebagai guru BK juga. Jadi kita tuh bahkan sekarang mengawasi cucu, mendidik cucu saya, anak mereka gitu, udah benar-benar teori tetap ada, teori dijalankan, tetapi secara prakteknya kalau memang dijalankan sesuai dengan teorinya itu ternyata nggak susah gitu. Apalagi kami kan dari orang psikologi semua gitu kan. Psikologi UGM itu lebih banyak ke aplikasi. Kalau psikologi UI itu lebih banyak ke teori. Kalau saya sebagai guru BK kan langsung gitu kan menuangkan apa yang saya dapatkan. Jadi di sini akhirnya mulai dari awal itu saya katakan bahwa anak mereka lahir, cucu saya lahir, langsung saya katakan bahwa ini cucu jangan sama dengan orang tua lain yang memang harus dibesarkan dengan sesuai dengan apa yang kalian pelajari gitu kan. Oh ya Mi, nanti kita akan coba gitu. Dan alhamdulillah saya terhadap anak saya 2 orang yang berbeda karakter dan berbeda sifat, dan saya mencoba berbeda cara. Ya, yang pertama seperti apa, yang kedua seperti apa. Nah, itu 2 cara itu yang ternyata jauh berbeda gitu ya. Lalu saya juga menuangkan semua apa yang saya dapatkan di ilmu psikologi, lalu saya coba di komunikasi. Tetapi karena pada saat melahirkan anak yang pertama itu saya usianya masih muda banget, masih usia 21. Mungkin dari usia teman-teman ini ya, Kartika atau usia di bawah itu ya, 21. Tapi benar-benar belum tahu apa-apa. Lalu usia yang anak yang kedua saya melahirkan usia 35. Nah, ternyata kematangannya jauh ya, kematangannya jauh berbeda antara saya ketika saya melahirkan usia muda dan ketika saya melahirkan usia udah lanjut, udah dewasa gitu kan. Nah, jadi ini yang saya rasakan perbedaan-perbedaan di sini gitu. Nah, lalu bagaimana juga komunikasinya, bagaimana juga menghadapinya, lalu termasuk juga sebenarnya kalau psikologi komunikasi ini kita tidak hanya melihat psikologinya saja, karena tadi seperti saya katakan kita kan saya menggabungkan antara psikologi dan komunikasi. Dalam komunikasi itu kan ada komunikasi interpersonal, komunikasi antar pribadi. Nah, komunikasi antar pribadi itu bukan hanya berkomunikasi seperti kita sekarang ini, tetapi kita mendalami masing-masing dari individu dengan siapa kita berkomunikasi, gitu ya. Jadi juga termasuk bagaimana kita menghadapi yang benar-benar kita pahami. Ini anak ini seperti apa? Anak saya yang pertama seperti apa? Anak saya yang kedua itu seperti apa? Tapi karena saya lebih memahami psikologi komunikasi pada saat saya melahirkan anak kedua, jadi saya jalani, saya ikuti gitu kan. Oh ternyata jauh lebih matang anak yang kedua daripada anak yang pertama. Nah pertama itu usia saya melahirkan usia 21. Coba Anda bayangkan ya, teman-teman bayangkan usia 21, usia teman-teman sekarang kali ya gitu ya, yang masih sangat muda. Lalu udah kita harus dihadapkan dengan kehidupan yang berbeda pada saat masa gadis gitu ya. Ada bayi gitu kan. Nah, ada bayi ini malah menganggap bayi ini adalah sebuah boneka yang dimainkan gitu.
Jadi kalau kata mertua seperti ini, kata orang tua seperti ini, tapi buat saya ini lucu, ini dimain-mainkan aja gitu kan. Kadang-kadang mertua nggak lihat saya tuh guling-gulingin tuh bayi saya, padahal itu bayi ya, bukan boneka gitu. Ya lucu aja gitu ngelihatnya. Nah, berbeda dengan anak kedua. Nah, kematangannya pun berbeda, termasuk usia sekolah. Usia sekolah itu ternyata sangat membantu ketika seorang anak itu masuk pada usia 7 tahun. Anak itu sangat matang, ya sangat matang. Tapi mungkin sekitar 6 tahun lah atau 6,5 itu udah cukup matang gitu. Nah, anak saya yang pertama masuk sekolah umur 5, anak saya yang kedua masuk sekolah umur 6, ya umur 6 gitu. Nah, ternyata itu kematangannya juga berbeda. Ya, kematangan berbeda dan lebih mandiri. Anak pertama itu sangat tidak mandiri, anak yang kedua itu sangat mandiri. Dan saya sebagai guru BK, mantan guru BK, anak pertama saya langganan guru BK itu mulai dari dia SD sampai SMA. Sampai tamat SMA saya langganan guru BK. Kata saya berpikir, ini apa yang salah ya? Saya tuh sampai sebagai guru BK, tapi saya nggak bisa berkomunikasi dengan baik dengan anak saya tidak bisa memahami psikologi anak saya seperti apa. Bahkan saya sampai langganan guru BK gitu ya. Nah, ini yang memang harus dipahami seperti apa. Akhirnya saya mencoba untuk mengkaji-kaji lagi teori-teori psikologi, teori komunikasi interpersonal, supaya saya bisa menggabungkan teori-teori ini dan saya praktekkan kepada keluarga saya. Nah, ini kita boleh silakan Mbak share slide pertama. Di sini kan ada beberapa mengetahui bahwa sebenarnya psikologi komunikasi itu seperti apa gitu ya. Kalau kita pahami bahwa psikologi komunikasi itu kita hanya untuk mengurangi hambatan-hambatan yang terjadi dalam proses komunikasi. Hambatan inilah yang termasuk dalam proses psikologi, pemahaman psikologi. Nah, lalu psikologi itu sendiri apa? Psikologi itu adalah jiwa, ya. Yang jiwa yang tidak bisa dilihat secara nyata, tetapi dilihat secara abstrak, dilihat secara tingkah laku, dalam tingkah laku. Dan kita akan meminimalkan dalam melakukan komunikasi, kesalahan komunikasi, ketika kita memahami antar individu. Oh, anak saya yang pertama seperti ini, anak saya yang kedua seperti ini. Saya menghadapinya, berkomunikasinya dengan cara yang berbeda. Next, Mbak. Ya, cara yang berbeda. Jadi supaya lebih dipahami lagi gitu. Nah, saya mengutip dari buku Psikologi Komunikasi Angelia Putriana gitu ya, yang melihat bahwa dalam psikologi itu harus ada pengertian, harus ada kesenangan, harus ada bagaimana kita bisa mempengaruhi sikap, lalu bagaimana hubungan sosial yang baik, dan terakhir itu tindakan. Kita pahami dulu nih, dalam satu keluarga belum tentu antara orang tua dan anak itu saling memahami, ya saling pengertian, saling mengerti. Nah, seperti Mbak Kartika atau Mbak yang lain atau teman-teman yang lain, itu belum tentu bisa mengetahui, memahami orang tuanya seperti apa, kakak seperti apa, adik seperti apa. Nah, maka dari itu sering terjadi kesalahpahaman seperti ini, maka sehingga tidak ada kesamaan persepsi lagi, yang akhirnya apa? Bubar jalan. Ya kan? Nah, disinilah yang sering terjadi bagi orang tua tunggal, bahwa ternyata bubar jalan itu sebenarnya bukan pilihan yang terakhir, tapi sudah mentok, sudah nggak tahu lagi apa yang dilakukan. Sebenarnya dari 5 poin psikologi inilah yang harus dimulai dengan cara memberi pengertian, lalu bagaimana menciptakan suasana dengan kesenangan, dengan menciptakan suasana yang nyaman gitu ya. Senang ini bukan hanya milik kita yang senang, tetapi kedua belah pihak. Semua keluarga akan merasakan, oh ada suasana yang senang, membuat happy, yang membuat bahagia. Nah, ini yang akan mempengaruhi semua sikap-sikap dalam keluarga. Dan lalu hubungan sosial yang baik, membina. Kadang-kadang kalau orang tua yang isinya berantem mulu gitu ya, kan nggak nyaman. Karena apa? Karena tidak ada kesamaan persepsi. Tidak ada kesamaan pengertian, tidak bisa menciptakan kesenangan, tidak bisa menciptakan suasana yang happy dalam rumah tangga. Ya, jadi sehingga hubungan sosial itu pun akan menjadi bukan sesuatu yang baik, tetapi menjadi hubungan perlawanan dalam keluarga.
Nah, ini yang harusnya apa ya, dipisah gitu ya. Bukan dipisah tetapi disingkirkan. Dan bagaimana membina hubungan sosial yang baik itu, lalu ada satu tindakan-tindakan yang memang diciptakan, ya, diciptakan dalam suasana rumah tangga yang harmonis. Tetapi kenapa akhirnya timbul dalam pikiran bahwa ya udahlah bubar aja itu mungkin lebih nyaman, hidup sendiri lebih nyaman gitu. Beberapa orang tua ibu-ibu akan berpikir lebih nyaman untuk tinggal sendiri, hidup sendiri. Tetapi ada satu sisi yang ibu-ibu yang akan merasakan bahwa kayaknya enak ya kalau ada suami gitu bisa berbagi, tapi belum tentu. Nah, ini akhirnya pilihannya jatuh kepada bahwa lebih baik menjadi orang tua tunggal untuk mendidik anak, untuk membesarkan anak, karena tidak ada campur tangan yang lain, kita bisa mengarahkan dengan baik anak kita mau kemana. Nah, ini yang saya rasakan juga ketika saya mendidik anak saya, menjaga anak saya, membimbing anak saya, kedua anak saya, dan alhamdulillah kedua anak saya bisa menyesuaikan dengan keadaan, dengan situasi yang mana orang tuanya juga, ibunya juga memahami kondisi ibunya gitu. Next, Mbak. Ya, nah, jadi di sini oh ya, maaf sebelum saya lanjutkan. Slide saya sangat banyak ya. Saya mungkin ini slide-nya sebenarnya slide materi kuliah gitu ya, tapi nggak apa-apa Bu Nurul, yang banyak aja. Aduh, ada yang ngintip. Ngintip tapi suaranya doang. Ya, banyak ini materi kuliah. Nah, jadi dalam psikologi komunikasi itu juga kita bagaimana terutama dalam komunikasi bukan hanya berbicara gitu ya. Misalnya gini, "Ma, aku mau pergi," gitu kan. Mau pergi, terus pergi, salim, pergi, pamit, udah. Nah, kita nggak harus nanya-nanya sebagai orang tua. Saya sebagai ibu terutama ya, sebagai ibu. Loh, mau kok kemana? Kok nggak ngomong gitu? Kok nggak cerita dulu mau kemana gitu kan? Oh, ini ada urusan di kampus, ada sibuk ini itu. Nah, ini yang hal-hal seperti ini yang harusnya bisa diperbaiki, yang kita bisa membujuk dia, bisa mengarahkan dia bahwa dalam komunikasi itu namanya komunikasi satu arah. Karena apa? Si anak cukup menyampaikan ketika dia pamit. Pamit ya Bu, pamit ya Mah gitu kan. Udah pamit. Loh, kita nggak tahu dia ngapain di kampus gitu kan. Dia ada apa di kampus, dengan siapa perginya, teman-temannya bagaimana gitu kan. Nah, kita bagaimana, disinilah peran psikologi. Ya, peran ibu untuk menjalankan proses psikologinya. Artinya apa? Dia akan mencoba untuk mendekati si anak supaya anak itu mau bercerita. Nah, untuk membuat anak bercerita itu kan susah. Ya, itu susah karena apa? Karena tidak semua ibu terutama atau orang tua yang bisa menggali kata-kata atau kalimat-kalimat anak itu sendiri. Dia bagaimana dia bisa mengeluarkan cerita-ceritanya sehari-hari, ceritanya tiap hari. Nah, ini harus diberikan rangsangan-rangsangan yang bisa membuat si anak menjadi bercerita. Nah, ini adalah peran psikologi dalam komunikasinya gitu kan. Nah, kalau misalnya dikatakan ketika kita menerima pesan dari si anak, mau pergi Mah, mau ke kampus, ada kegiatan ini. Kegiatan apa? Udah Mama nggak usah tahu. Pokoknya aku lagi sibuk nih. Itu akan sering terjadi kata-kata seperti itu. Tetapi ya alhamdulillah ini sebagai contoh, kalau di anak saya tidak seperti itu, dia akan selalu bercerita karena saya berusaha untuk memancing, untuk membujuk, untuk memberikan dia komunikasi yang baik sehingga bisa membuka semua apa yang dia lakukan, apa yang dia kerjakan. Ya, sampai bikin PR pun dia, aku mau bikin PR ini Mah, diliatin dulu. Anak saya laki-laki tapi komunikasinya tuh sangat lancar sekali gitu dengan saya. Kalau saya merasa bahwa kayaknya nggak ada yang ditutupi deh, sampai cewek pun diceritakan ke saya, Mah cewek itu gimana ya Mah, cewek ini gimana ya Mah, yang itu sampai dia ternyata waktu pernah ditolak itu SMA ditolak, wah dia kayaknya kesel banget gitu kan, wah aku ditolak Mah, udahlah pokoknya cewek itu nggak usah dipikirin sekarang, nah, nanti aja aku udah kerja, aku ditolak. Udah berapa kali memang ditolak? 1 kali. Ya 1 kali aja udah gagal gitu kan. Harusnya kan masa cowok ditolak sekali aja udah
mundur gitu kan. Nah, tapi inilah cerita-cerita hal seperti ini. Next, Mbak. Nah, jadi sebenarnya kalau di sini saya tuliskan bahwa kesenangan dalam proses komunikasi itu tidak semua ya ditujukan untuk membentuk pengertian, tetapi bagaimana kita bisa membuat suasana untuk mendapatkan suasana kesenangan, suasana bahagia, suasana happy, sehingga proses komunikasi itu tidak akan terasa menjadi lebih panjang, lebih akrab. Nah, ini yang menciptakan hal-hal seperti ini yang memang gampang-gampang susah gitu ya, atau susah-susah gampang gitu. Jadi kalau misalnya sampai ada yang mengatakan, kalau lihat saya dengan anak saya mengatakan begini, waduh itu ibu kalau sama anaknya kok kayak temenan ya gitu, kan anak saya padahal cowok gitu kan. Ponakan saya juga ngomong gitu, tante kok sama itu kayak orang temenan aja sih gitu, padahal itu semuanya berjalan seperti biasanya, berjalan seperti air, dan saya mencoba untuk menggali apa yang ada dalam dirinya, lalu saya masuk dalam suasananya, saya masuk di dalam komunikasinya, saya ikuti dia apa yang dia mau gitu kan, tetapi tetap saya arahkan gitu, termasuk pemilihan jurusannya waktu kuliah gitu kan, saya ikuti aja, kamu maunya apa, lalu termasuk juga teman-temannya. Akhirnya rumah saya itu waktu di SMA itu jadi kayak posko anak-anak gitu kan. Pulang sekolah wajib banget itu ke rumah dulu. Itu nggak 1-2 orang, 10 dalam kamarnya yang kecil ini isinya bisa 10 orang. Tempat tidurnya sampai jebol berapa kali saya panggil tukang supaya perbaiki tempat tidur. Tapi itu saya ikuti gitu kan, saya ikuti. Sehingga anak itu merasa nyaman, merasa senang, merasa diperhatikan, dan suasananya pun menjadi lebih akrab. Jadi ketika saya yang pergi seharian, mama kok lama amat pulangnya, ketika dia yang pergi seharian, kok lama amat sih pulangnya. Jadi ada saling ketergantungan antara saya dan anak. Nah, suasana yang seperti ini yang sebenarnya bagaimana seorang ibu menciptakan supaya anak lebih nyaman di rumah daripada di luar rumah. Next, Mbak. Ya. Nah, jadi silakan Mbak, lanjut Mbak Kartika. Nah, mempengaruhi sikap ya. Ini mempengaruhi saya berkali-kali menulis di sini mempengaruhi sikap itu bagaimana membuat satu persuasif yang ketemu dengan sikap yang diterima gitu ya. Nah, artinya di sini membuat suatu persuasi itu kan nggak gampang. Untuk membuat mempengaruhi sikap itu kan nggak gampang. Sama aja kita kalau misalnya lihat iklan itu berkali-kali ditayangkan di televisi, berkali-kali dia muncul di media sosial atau di media manapun. Waktu kita tidak terpengaruh. Tetapi ketika kita terpengaruh dengan suatu produk yang ditawarkan, satu produk yang mempengaruhi kita, pemikiran kita, sehingga kita membeli produk tersebut, lalu kita gunakan produk tersebut, itu adalah tindakannya, ya tindakannya. Dan ini tidak begitu juga dengan mempengaruhi, apalagi dengan melalui komunikasi dengan kata-kata. Bagaimana menjalin suatu hubungan sosial yang baik dan komunikasi yang baik, lalu kita mempertahankan situasi seperti itu, mempertahankan komunikasi yang baik tadi, itu nggak gampang gitu. Ya nggak gampang karena semuanya melalui proses, ya melalui proses. Katakanlah sekarang misalnya bagaimana kita mengendalikan seorang anak itu supaya mengikuti keinginan kita. Ini ada satu contoh ya, saya memberikan satu contoh nyata bahwa untuk mendidik, membesarkan, melindungi, membimbing seorang anak dengan ibu tunggal itu memang sangat tidak gampang, ya sangat tidak gampang. Ada satu contoh seorang ibu, dia ibu tunggal, suaminya udah meninggal, lalu punya anak perempuan usia 19 tahun, tiba-tiba ada laki-laki yang melamar, langsung mau ibunya karena dengan alasan ada laki-laki di rumah yang bisa menemani mereka berdua gitu kan. Dinikahkan, lalu akhirnya umur 19 tahun dinikahkan. Ini
terjadinya di kota besar ya, bukan di kampung. Kalau di kampung mungkin biasa lah ya, umur 16-15 nikah. Tapi ini umur 19 tahun dinikahkan, masih kuliah semester 2, lalu usia pernikahannya ternyata nggak lama, 1 bulan. 1 bulan bubar. Artinya apa? Bukan sesuatu yang gampang untuk mempengaruhi, membentuk pikiran seorang anak atau merubah sikap seorang anak yang sesuai dengan keinginan orang tua. Itu bukan sesuatu yang gampang, tetapi inilah terjadinya kesalahpahaman antara orang tua dan anak. Artinya menurut saya begini, tidak adanya komunikasi yang baik, terbina dalam komunikasi yang baik antara orang tua dan anak. Karena apa? Ibu ingin memaksakan anaknya menikah usia muda, usia 19. Alasannya yang kedua adalah tidak boleh pacaran. Jadi proses ta'aruf, tetapi ta'arufnya tidak menyiapkan anak dengan baik untuk menjadi istri yang baik pula gitu. Nah, ini proses komunikasi inilah yang harus diperhatikan ya, diperhatikan. Interaksi antara ibu dan anak itu nggak gampang ya, sangat susah. Kalau misalnya orang akan melihat, oh iya saya seperti apa dengan anak saya, bahkan kadang-kadang anak saya kalau saya berpakaian pun, ih mama kalau pakaiannya kayak itu sih gitu, ganti gitu kan, nggak bagus. Jadi dia juga merasakan ketika saya pergi dengan dia juga saya mengikuti supaya dia nggak malu jalan dengan nenek-nenek gitu ya, dia tidak malu dengan jalan dengan mamanya yang usianya udah tua gitu kan. Jadi lebih enak saya ikuti dia seperti apa gitu ya. Jadi membuat interaksi itu nggak gampang, apalagi dengan anak gitu. Next Mbak. Nah, ini memang terlalu panjang ini dalam komunikasi interpersonal ya. Kalau kita sebenarnya urutan psikologi itu ya dari tadi psikologi dulu, kita harus memahami jiwa anak atau jiwa orang lain, lalu kita masuk dalam proses komunikasinya, lalu kita masuk lagi dalam proses komunikasi interpersonal. Nah, komunikasi interpersonal itu lebih dalam lagi dan itu akan terkait dengan psikologi gitu. Ya, dengan psikologi. Kalau proses komunikasi bukan hanya terjadi dalam komunikator dan komunikan yang saling mengirimkan pesan, tidak hanya sampai sebatas itu gitu ya, tetapi dalam komunikasi interpersonal harus memahami. Nah, ini memahami itu seperti apa gitu. Kan komunikasi interpersonal itu adalah proses komunikasi antara 2 orang atau lebih gitu Bu ya gitu. Ya, enggak seperti itu, memang benar komunikasi gitu kan, tetapi dalam penerimaan pesan, dalam memahami pesan, ya apa yang disampaikan oleh orang individu satu kepada individu yang lain. Nah, ini yang harus dipahami dulu. Kembali kepada psikologi individu, bahwa memahami individu yang satu dengan individu yang lain itu nggak gampang gitu kan. Silakan Mbak, lanjut Mbak. Nah, saya mengutip dari De Vito gitu ya mengenai komunikasi interpersonal. Di sini De Vito itu saya mengutipnya komunikasi interpersonal antara guru dan murid penyandang autis. Penyandang autis ini bukan sesuatu yang gampang atau yang mudah untuk dia menghadapinya ya. Coba itu sangat banyak sekali. Kalau kita mau belajar untuk berkomunikasi, untuk memahami psikologi anak, sebenarnya lebih bagus menghadapi anak yang autis daripada menghadapi anak yang normal. Karena apa? Kita berusaha semaksimal mungkin, sekeras mungkin, semaksimal mungkin lah ya, berusaha untuk menyampaikan pesan secara verbal maupun nonverbal supaya apa yang kita sampaikan bisa dipahami oleh anak tersebut. Beda kalau dengan anak-anak normal. Anak-anak normal kan kita ngomong, ayo sekarang waktunya sholat, dan mereka langsung berdiri sholat. Sekarang waktunya makan, waktunya belajar, ya udah langsung dilakukan. Tapi kalau untuk anak autis kan tidak seperti itu. Kita harus berusaha untuk membujuknya, untuk merayunya, untuk mendekatinya, gitu kan, agar dia mau. Nah, ini karena apa? Cara berpikirnya kan beda, ya, sangat beda. Cara memandangnya juga sangat beda. Jadi tidak berarti kita menyamakan
ketika dengan anak yang satu dengan anak yang lain. Nah, di sini Devito juga menjelaskan ada sesuatu yang harus kita berbuat untuk menghadapi anak yang autis. Ada sesuatu harus kita perbuat untuk menghadapi anak yang normal. Nah, sebagai orang tua tunggal itu akan sangat berat ketika memiliki anak yang memang anak yang autis tadi, ya. Karena orang tua tunggal, seorang ibu tunggal yang waduh ini PR banget gitu ya, istilahnya tuh ini PR banget, lebih percaya diri, lebih bisa, lebih mandiri. Nah, itu sebenarnya kalau autis ini ini ya beda dengan anak-anak yang Down syndrome. Beda, itu sangat beda. Bedanya di mana? Karena kemampuan dia untuk menerima pesan, kemampuannya untuk menerima apa yang disampaikan oleh ibunya, oleh orang tuanya gitu. Itu berbeda sekali, dan kita juga harus bisa ini anak maunya seperti apa gitu. Saya punya teman gitu ya, anaknya udah usia 30, autis, dan sekarang minta nikah. Bunda, aku mau nikah gitu kan. Nah, sekarang bagaimana cara menikahkannya dengan kondisinya seperti itu? Tapi saya katakan begini, mungkin ketika dia menikah dia akan berubah, dia akan ada sesuatu yang berubah dalam dirinya dan mungkin akan lebih baik gitu. Tidak seperti sekarang. Iya ya, tapi siapa perempuan yang mau dengan dia gitu kan? Ya kita cari seseorang yang baik gitu ya, yang memang mau untuk menerimanya sebagai istri, sebagai suami, kita arahkan. Dan yang terutama lagi, jangan dilepas sendiri. Karena anak seperti itu, walaupun dia udah menikah, dia tidak bisa disuruh hidup sendiri. Bisa kacau ntar gitu ya. Jadi tetap harus diawasi seperti, jadi akhirnya istilahnya nambah anak, ya nambah anak perempuan gitu kan. Jadi bukan dianggap menantu, tetapi nambah anak perempuan. Jadi tetap di bawah pengawasan orang tua, tetap dirangkul, tetap diajak bersama gitu kan, supaya dia bisa lebih baik. Lanjutkan. Nah, lalu komunikasi interpersonal dari PACE gitu ya, dari PACE mengatakan bahwa kalau komunikasinya ini menyampaikan pesan secara langsung dan menanggapinya pada saat yang bersamaan. Kalau dalam apa tadi Devito ya, Devito itu dia lebih kepada aplikasinya ya, lalu melihat responnya. Ini responnya seperti apa nih? Dan aplikasi yang terberat itu adalah terhadap anak-anak autis. Sementara kalau PACE ini melihat bahwa PACE ini loh langsung komunikasi antar pribadi, proses komunikasi yang terjadi secara langsung direspon, langsung ditanggapi seperti apa gitu. Ya, ini yang perbedaannya antara WNPACE dengan Devito tadi gitu kan. Lanjut, Mbak. Nah, sementara dari Dedi Mulyana itu buku komunikasi antar pribadi juga, bahwa bagaimana reaksi atau respon yang diberikan secara langsung oleh orang lain, baik secara verbal maupun non verbal. Respon itu kan bukan hanya respon secara verbal, oh saya nggak mau, oh harusnya seperti ini, ya, ada tanggapan-tanggapan gitu ya. Tetapi kalau respon secara non verbal itu melihat bahwa bagaimana gerakan tubuhnya, mimik wajahnya, lalu dari respon verbal itu ya, non verbal itu yang akan terlihat lebih jelas reaksi-reaksinya gitu ya. Kalau seorang anak akan melihat maaf ininya agak batuk, maaf ya, maaf Wahyu maaf Wahyu batuk terus nih. Nah, lalu kalau misalnya reaksi, apa-apa, minum dulu Bundo. Iya, aku lihat tadi minum sebentar ya. Iya, nggak apa-apa, ditunggu minum.
Maaf ya. Nenek-nenek kalau ngomong kebanyakan begini nih, batuk jadinya. Oke, baik kita lanjutkan ya Mbak ya. Kita lanjutkan. Nah, kalau dari Dedi Mulyana ini melihat reaksi ya, melihat respon secara verbal maupun non verbal gitu. Karena ini yang harus kalau Dedi benar-benar bahwa komunikasi antar manusia itu atau komunikasi antar pribadi itu adalah tatap muka ya, tatap muka. Kalau misalnya saya dengan anak saya gitu kan, saya akan melihat reaksinya seperti apa, reaksi verbalnya, reaksi nonverbal. Kalau misalnya anak saya berbohong aja gitu kan, tadi ngapain aja di sana gitu kan? Enggak mah, tadi cuma makan, minum apaan gitu, minum kopi sama makan nasi goreng atau apa gitu kan? Oh enggak ngerokok kan? Enggak. Terus kita bisa memahami reaksi verbalnya, reaksi nonverbalnya, ya. Tahu gitu, oh ini anaknya bohong apa enggak gitu kan. Tapi kalau sebagai orang tua, sebagai ibu tunggal terutama harus tahu gitu bahwa jangan sampai anak itu membohongi kita atau kita juga berbohong terhadap dia gitu kan. Jadi harus saling tahu. Oh ya, anak saya nggak bohong nih, benar nih gitu kan. Dan kita harus punya kunci, yang punya kuncinya yang dia tidak perlu tahu bahwa kita tahu apa yang dia lakukan gitu. Jadi ketika dia berbohong sedikit, kita tahu nih, pasti tadi kamu kayak gini ya, kok mama tahu ya dong gitu kan, udah ngerti gitu kan, karena sudah paham bagaimana sikap semua yang dilakukan oleh anak. Next Mbak. Ya, nah kalau ini teori-teori dari Bartland juga mengatakan bahwa memang berbeda-beda pengertian komunikasi interpersonal ini, dan itu sebenarnya kita bisa terapkan atau aplikasikan kepada keluarga kita sendiri gitu, kepada anak kita gitu ya. Bagaimana kita bisa memahami atau melakukan komunikasi antara individu, lalu bagaimana kita melakukan tatap muka dengan anak. Nah, ini tatap muka dengan anak ini kadang-kadang ada anak yang nggak berani tatap muka. Ada anak yang berani tatap muka. Ini kita harus pahami. Kalau dia berani tatap muka, dia berarti dia berani untuk berbicara, dia berani untuk berkomunikasi. Tetapi ketika seorang anak yang tidak berani untuk tatap muka, tidak berani untuk mengungkapkan dengan kata-kata, dan ketika dia berbicara, kadang-kadang belok ke kiri, belok ke kanan, atau gugup atau gimana, nggak lancar. Nah, ini akan bisa dipahami bahwa oh ya kamu lagi bohong ya gitu kan, kamu ngapain aja tadi gitu kan. Jadi itu akan terlihat dari tatap muka, dari tatap mata, dari wajah gitu ya, dari apa yang dia sampaikan gitu, kata-kata yang dia sampaikan. Kalau memang tidak terjadi apa-apa akan lancar, tetapi kalau akan terjadi apa-apa, dia ingin berbohong atau apa, itu kita akan tahu gitu. Karena apa tadi? Karena mengetahui komunikasinya, mengetahui psikologinya, mengetahui sikap-sikapnya gitu. Ya. Next, Mbak. Oke, nah ini juga contoh ya bahwa keluarga itu tidak bisa dipisahkan dari kehidupan. Keluarga itu menjadi tempat seseorang untuk memulai kehidupan, apalagi terutama untuk anak. Ya, ketika keluarga itu akan menjadi erat akan menjadi sempurna ketika adanya ayah, ibu, dan anak. Tetapi kita tidak bisa mengatakan harus sempurna selamanya. Kalau memang ternyata kita sebagai ibu tunggal gitu ya, dan kita akan menciptakan suasana yang bahagia yang seolah-olah membuat anak itu menjadi anak keluarga yang sempurna gitu. Dan apa yang belum tentu orang yang lengkap, ada ayah ibunya, dia akan merasa bahagia. Belum tentu. Kebanyakan ada orang tua lengkap aja, ada ayah, ada ibu, ada anak, ada kakak, ada adik, tapi hidup mereka masing-masing. Satu kemana. Jadi hidup mereka masing-masing gitu ya. Nah ini juga yang tidak bisa dikatakan bahwa itu harus sempurna, enggak. Bahkan kalau teman-teman saya mengatakan begini, wah kamu mah enak ngurus anak sendiri, tinggal berdua sama anak sendiri, itu artinya dengan anak aja udah bahagia gitu kan. Saya katakan, oh iya saya malah sangat bahagia dengan kondisi sekarang ketika
saya harus mendidik anak sendiri gitu, ya, mendidik anak sendiri, karena kita bisa membuat anak itu seperti apa yang kita inginkan, dan anak juga akan menyesuaikan seperti apa, juga mengetahui bahwa saya itu ibunya maunya seperti apa, dan kita tidak saling memaksa gitu, ya, tidak saling memaksa. Jadi bukan berarti adanya keluarga yang lengkap itu adalah keluarga yang bahagia. Bahkan teman-teman saya mengatakan, aduh mendingan gue hidup sendiri deh daripada gue harus hidup sama laki gue kayak gini. Nah, jadi saya berpikir bahwa kalau misalnya berbicara seperti itu, ya tidak bisa dipungkiri juga kalau dia merasa lebih bahagia ketika dia hidup sendiri, melihat orang lain hidup sendiri. Tetapi yang dia rasakan, dia mungkin beda ya, beda kebutuhan, dia ada suami, ada yang membantu di rumah, ada yang menemani di rumah gitu ketika dibandingkan dengan orang tua tunggal. Tetapi kadang-kadang orang kita bikin iri mereka, ya iri mereka itu artinya membuat iri pasangan yang ada lengkap keluarganya, bahwa ternyata orang yang ibu tunggal ini, orang tua tunggal malah lebih bahagia daripada yang lengkap itu. Ya, ini contoh-contoh kasus aja sebenarnya ya. Lanjut, Mbak. Lanjut, Mbak. Ya, Mbak Kartika. Oke. Nah, sebelumnya lagi, Mbak. Ya, sebelumnya lagi, Mbak. Yang sebelumnya ini tadi. Ini ya. Oke. Baik. Nah, sering terjadi kalau misalnya kenapa anak-anak itu banyak yang berperilaku yang tidak bagus sikapnya, tidak bagus perilakunya, dan dia mencari kesenangan di luar rumah. Ya karena apa? Dia melihat banyak tidak sesuaian atau tidak cocokan antara orang tuanya. Akhirnya dia mencari orang tua yang mencari kasih sayang di luar rumah, ya, mencari kasih sayang di ke pacarnya mungkin, ke orang, dia mencari orang tua baru mungkin gitu kan. Nah, ini yang sering terjadi gitu. Maka dari itu sebenarnya tidaklah mudah untuk menjadikan anak itu menjadi sempurna seperti ada keluarga lengkap. Tetapi kita membuat orang tua tunggal itu harus berusaha untuk membuat anak itu tidak merasa kekurangan, gitu ya, tidak merasa kekurangan. Atau apa yang dimiliki oleh teman-temannya yang orang tuanya lengkap, kita bisa berikan. Maksudnya gini, yang dimiliki itu bukan hanya dalam hal barang atau dalam hal apa ya, tapi kasih sayang, perhatian. Bahkan orang tua lengkap belum tentu memberikan perhatian dan kasih sayang yang selengkap-lengkapnya daripada orang tua tunggal gitu. Dan saya itu berusaha untuk memberikan perhatian, memberikan kasih sayang, dan saya juga mengikuti apa yang dia inginkan. Seperti ini ya, kadang-kadang saya juga antar jemput dia kuliah ke Depok sana, kan lumayan jauh, tapi akhirnya dia bilang, udah mah aku naik kereta aja, ntar mama jemputnya di stasiun Tebet. Oh ya udah gitu kan. Malam-malam dia pulang kuliah jam 9, itu saya tungguin di stasiun Tebet, tapi membuat dia menjadi lebih happy gitu kan, karena mah pulang-pulang, mah aku lapar, ya udah kita yuk makan dulu gitu kan. Nah, jadi sebelum pulang gitu, daripada nunggu sampai rumah baru lapar banget ntar dia kan. Jadi ini kita juga harus, orang tua tunggal ini harus bisa berusaha untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhannya, ya, memenuhi apa yang diinginkannya. Lalu kita juga harus bisa melihat bahwa orang tua tunggal itu bahwa lebih happy, lebih bahagia daripada dia harus lengkap. Mohon maaf ya, izin mau minum lagi. Maaf. Maaf, Bayu. Oke, silakan lanjut, Mbak. Next, Mbak. Mbak Kartika. Oke. Ya. Ini masih sama ya, komunikasi interpersonal. Lanjut, Mbak. Ini juga mohon maaf ya, gatel. Nah, faktor komunikasi yang baik di antara keluarga itu menjadikan keluarga lebih terbuka, hingga pola komunikasi antara dua arah dan seluruh keluarga menjadi tahu hambatannya apa saja.
dirasakan oleh semua keluarga. Nah, ini kan kadang-kadang kita membaca seperti ini seolah-olah menjadikan keluarga itu adalah keluarga yang lengkap. Tetapi sebenarnya ketika dihadapi dengan keluarga tunggal, ibu tunggal gitu kan, atau orang tua tunggal, itu bagaimana membuat komunikasi itu yang happy tadi, tanpa hambatan tadi. Kalaupun ada hambatan, harus tahu dulu nih hambatannya di mana. Ya, hambatannya di mana, lalu bagaimana membuat komunikasi, mohon maaf ya, komunikasi lebih terbuka gitu kan, menjadikan komunikasi itu menjadi dua arah, ini juga harus tahu, harus memahami gitu. Jadi contohnya lagi begini, ketika anak saya mau memilih kuliah gitu, bolak-balik dia memilih jurusan A, B, C. Mah, aku A, B, C, oke. Tiba-tiba dia balik lagi, mah, aku D, E, F. Ya udah terserah, ABC-nya ditinggal. Terus D, E, F. Ya udah, terus pas terakhir udah berapa kali bolak-balik lagi yang 3. Mah, aku A, C, D. Oh ya udah terserah. Mah, aku B, C, B, C, G. Pokoknya pindah-pindah. Saya ikuti lagi. Ya udah terserah, mau yang mana? Mama terserah mulu, bukannya ngarahin. Oh, mau yang mana? Lah, yang mau kuliah siapa? Mau kuliah mama apa kamu? Kan yang mau kuliah bukan mama. Tapi kalau mau diarahkan, dalam pikiran mama sesuai dengan perkembangan kemampuan kamu, kemampuan cara berpikir kamu, kemampuan akademik kamu, baiknya kamu urus jurusannya yang ini gitu. Oh yang ini ya Ma, ya masuk nggak dalam pilihan? Enggak. Oh ya udah kalau gitu ini aja diarahkan lagi. Jadi mengarahkannya itu bersama-sama. Kalau memang ternyata ada satu poin yang dia suka, oh Ma aku suka nih kalau ini, oh ya udah kalau ini masuk ke jurusan ini. Nah, padahal kita suka nih jurusan yang dia pilih. Oh ya cocok ya Ma ya. Ya gimana kira-kira? Cocok nggak? Aku suka kok Ma. Berarti ada kesamaan antara saya dengan anak gitu kan. Saya juga suka jurusannya, dia juga suka jurusannya. Tetapi bukan dari awal kita berbicara untuk memilih satu jurusan. Kita belok-belok dulu nih. Mau ke Manggarai, mau ke Tebet aja belok-belok dulu. Mau ke kampung mana? Mau ke Senen, mau ke mana-mana dulu, baru sampai ke Tebet. Nah, seperti itu juga dalam pemilihan jurusannya, gitu kan. Dia muter-muter sampai guru bimbelnya bingung. Ini anak maunya kemana sih, gitu kan. Tapi ujung-ujungnya apa yang saya inginkan, dia juga menginginkannya sama, gitu. Artinya apa? Membuat anak berbelok untuk mengarahkan ke jalan yang sama dengan apa yang diinginkan inginkan saya, itu bukan menjadikan sesuatu yang mudah juga. Tetapi alhamdulillah dia suka, saya juga suka. Nah, itu yang membuat kita menjadi searah gitu ya. Next, Mbak. Nah, ini masih sama dengan komunikasi yang tadi ya. Ini juga masih komunikasi interpersonal yang tadi. Lalu ini contoh-contohnya dalam komunikasi keluarga itu harus tempat di mana anak mengetahui tentang norma, agama, proses sosial, proses komunikasi yang efektif, terutama bagaimana membina atau menciptakan komunikasi yang harmonis antara orang tua dan anak. Nah, sebenarnya di sini orang tua itu sangat penting dalam proses pendidikan anak. Apalagi orang tua tunggal gitu ya, seperti saya orang tua tunggal membuat anak saya menjadi anak yang kita bisa mengatakan bahwa menjadi anak yang terdidik, menjadi anak yang mengetahui norma, mempunyai agama yang baik, itu nggak gampang gitu. Ini agak gampang. Nah, jadi kadang-kadang ketika anak kita berhasil terhadap sesuatu hal, inilah membuat kebanggaan dari orang tua gitu kan. Saya bangga dengan anak saya yang pertama, saya bangga dengan anak saya yang kedua, karena ternyata dengan kondisinya sekarang, dengan orang tua tunggal, dan ternyata mereka mampu mengimbangi apa yang saya inginkan. Karena saya juga mampu mengimbangi apa yang mereka inginkan gitu. Dan itu yang saya terapkan tapi dengan cara yang berbeda antara anak pertama dengan anak yang kedua. Next, Mbak. Nah, jadi lalu di sini juga memungkinkan sering kita temui kenakalan remaja, gitu kan. Nah, itu udah yang namanya tawuran dan sebagainya. Itu sebenarnya berawal dari komunikasi yang kurang baik antara orang tua dan anak. Ya, kenapa anaknya kabur keluar rumah? Kenapa anaknya menjadi anaknya nakal?
nakal, kenapa anaknya sering merokok, nongkrong, minum-minum dan lain sebagainya, atau pergaulan bebas dengan mereka dengan siapa berteman. Nah, ini menjadi PR bagi orang tua tunggal gitu. Jangan sampai salah arah, ya salah arah. Nah, intinya adalah dikomunikasi lagi. Komunikasi bukan hanya sekadar berkomunikasi tatap muka, lalu kamu mau kemana, mau belajar, mau ini dan sebagainya, nggak seperti itu. Tetapi bercerita, membuat anak bercerita ini bukan sesuatu yang gampang. Nah, lalu membuat anak menjadi betah di rumah juga bukan sesuatu yang gampang gitu, ya. Karena apa? Karena ketika dia melihat orang tuanya atau mamanya selalu ada di rumah, selalu memasak apa yang dia suka gitu kan. Saya selalu masak di rumah. Anak saya tuh nggak pernah, dia memang jajan kalau di kampusnya jajan. Tapi kalau udah pulang gitu kayaknya, Mama kalau saya nggak masak, Mama kok nggak masak sih Mbak gitu, aku kan mau makan gitu. Oh iya, udah saya masak dulu. Kalau sarapan pagi, saya bilang udah sarapan paginya kalau nggak sempat ntar GoFood aja ya gitu. Ah nggak, Mama masak aja. Nah, saya disuruh-suruh masak lagi sama dia gitu kan. Tetapi kadang-kadang saya berpikir, oh ya ternyata anak saya lebih suka masakan saya daripada dia harus jajan di luar gitu kan. Jadi akhirnya saya masak gitu kan, tiap sebentar, Mama udah masak, makan ya, iya, senang banget gitu kan. Nah, karena kebiasaan melihat saya masak. Nah ini membuat anak untuk suka masakan orang tuanya itu kan juga nggak gampang gitu kan ya. Karena itu salah satu poin untuk membujuk anak supaya dia lebih betah di rumah, supaya dia lebih suka di rumah dan dia lebih mendekatkan diri dengan orang tuanya gitu kan. Nah, inilah yang bukan sesuatu yang gampang memang untuk menjadikan anak itu menjadikan anak yang baik gitu. Next, Mbak. Nah, next saja, Mbak. Nah, di sini tadi ada lanjut, Mbak. Lanjut, Mbak. Ini masih tentang komunikasi interpersonal, masih komunikasi interpersonal. Lanjut teori ya. Ini nih satu teori. Belum, Mbak. Belum yang teori tadi. Elaborasi teori, ya elaborasi teori. Ini sebuah gagasan bahwa sikap sangat penting karena sikap membimbing berbagai keputusan dan perilaku lainnya. Nah, sikap ini merupakan sesuatu kumpulan-kumpulan dari persuasif gitu ya, dari berbagai macam bujukan-bujukan sehingga menimbulkan satu sikap. Ya, sikap inilah yang elaborasi itu kan suatu gabungan, suatu mempengaruhi. Jadi kita berelaborasi dengan semua sikap yang kita hadapi, ya semua sikap yang kita miliki, lalu kita berikan kepada anak. Ya, nah ini untuk menjadikan satu sikap itu juga tidak mudah, gitu ya. Bagaimana kita bisa memahami seorang remaja, bagaimana kita bisa memahami komunikasi remaja, bagaimana harus memahami apa yang diinginkan oleh remaja. Nah itu juga nggak gampang gitu. Jadi mempengaruhi inilah yang harusnya kita lakukan supaya anak itu menjadi dekat, menjadi baik, menjadi senang berada di rumah, terutama berada dekat ibunya. Next, Mbak. Nah ini mempelajari pastinya pembinaan hubungan yang baik itu antar keluarga, mempelajari anggota keluarga satu sama lain itu juga tidak gampang, ya tidak mudah. Tapi di sini tetap bagaimana membentuk satu komunikasi yang harmonis, sehingga juga kita juga harus bisa untuk mengevaluasi diri. Evaluasi diri itu seorang anak tidak akan melakukan evaluasi diri, tetapi yang melakukan evaluasi diri adalah orang tuanya sendiri. Apa yang diinginkan oleh anak saya? Apa yang diinginkan oleh saya? Nah ini harus kita bisa kombinasikan juga, dan kita juga evaluasi sebagai orang tua, karena anak remaja akan sulit untuk melakukan evaluasi. Karena anak remaja itu pada umumnya dia akan merasakan apa yang saya lakukan itu benar, apa yang tindakan saya itu benar gitu. Ya. Nah, jadi itu anak remaja akan berpikir seperti itu. Dia tidak akan melakukan evaluasi, tetapi yang kita sebagai orang tua yang harus melakukan evaluasi. Lanjut, Mbak. Ada satu, nah ini ya kadang-kadang kita melihat ya bahwa komunikasi itu sangat penting. Orang tuanya sibuk, ini ilustrasi. Seorang anak zaman sekarang,
anak zaman now mainnya gadget. Kalau zamannya saya mainnya congklak, mainnya karet, mainnya kelereng, atau mainnya apa bekal ya. Bu Hayu pernah main bekal nggak waktu kecilnya? Mungkin beda masa kali ya dengan saya. Jadi main bekal, mungkin apakah teman-teman ada yang pernah tahu dengan permainan bekal ya, yang pakai bola lalu dibalik gitu kan? Nah itu mengasihkan gitu. Tapi anak sekarang mainannya melalui gadget. Nah lalu ilustrasi yang gambar sebelahnya adalah seorang anak, dia mendengarkan adanya komunikasi yang kurang baik antara orang tuanya. Jadi dia mendengarkan orang tuanya berantem. Ini mungkin salah satu ilustrasi yang kurang baik juga, bahwa jangan berantem dekat anak gitu ya, sebaiknya gitu. Nah, itu akan mempengaruhi pribadi anak, emosi anak, sikap anak, dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Anak itu akan lari ke gadget. Permainannya gadget. Sekarang gadget aja yang dipegang. Anak umur 1 tahun aja pegangannya udah HP. Ya, yang dilihatnya game, film, permainan, dan lain sebagainya. Tetapi saya tidak tahu ya awalnya asal mulanya kenapa anak diberikan HP itu. Saya belum baca ada satu penelitian bahwa asal mulanya kenapa anak diberikan HP itu dari mana gitu ya. Nah, tiba-tiba anak udah pegang HP, udah pegang handphone, dia udah lihat game, udah lihat mainan, udah lihat film anak-anak melalui gadget. Itu kan sangat salah. Karena handphone itu bukan suatu solusi untuk membuat anak menjadi tenang. Solusinya adalah komunikasi, ya komunikasi. Saya punya cucu, anak cucu saya lahir aja saya udah ngomong sama anak-anak saya, anak dan mantu saya. Jangan sekali-sekali dia dipegang HP, dia dikasih handphone. Karena ketika dia sudah pegang HP, dia sudah tahu ada dalam handphone itu ada mainan, ada film anak-anak, ada game dan lain sebagainya. Dia akan lupa dengan komunikasi, dia akan lupa dengan sosialisasi, dia akan lupa dengan situasi. Ya, dia akan lupa segala-galanya gitu ya. Jadi dia tidak akan mengenal orang tua, tidak akan mengenal kakaknya, tidak akan mengenal adiknya, tidak akan mengenal lingkungannya, apalagi mengenal teman-temannya, gitu kan. Nah, alhamdulillah anak cucu saya sekarang usianya 5 tahun, bahkan dia nggak pernah pegang HP, bahkan saya yang dimarahi kalau ketika saya lagi main sama dia sambil pegang HP, lalu saya sambil lihat-lihat WA, chat-chat dan lain sebagainya. Uci itu HP-nya ditaruh dulu, ngobrol dulu sama aku. Oh iya, saya baru sadar. Nah, saya ngelarang anak saya, sekarang saya malah dimarahin cucu gitu kan. Nah ini kan sesuatu yang terbalik gitu. Jadi akhirnya, oh iya maaf ya, Uci lupa gitu kan. Ya udah kita main lagi yuk. Jadi selama dia 1 hari di rumah, main dengan saya tidak pernah pegang HP. Saya pikir saya, aduh ada chat nggak ya, ada ini nggak ya, ada WA nggak ya. Tapi akhirnya handphone saya itu disimpan sama dia. Jadi kita mainnya ya main naik turun tangga, main-main apa saja gitu kan. Nah, next Mbak. Nah ini kan teori Weber mengatakan bahwa teori ini sangat teori birokrasi ya. Teori birokrasi dalam keluarga ya, tapi bukan teori birokrasi ini bukan sesuatu teori yang kaku dilakukan dalam keluarga, tetapi bagaimana saling melengkapi dalam keluarga ya, mengembangkan keahlian anak dalam berkomunikasi, bagaimana berbicara dengan baik. Kalau birokrasi itu kan sesuatu yang baik gitu ya, sesuatu yang sesuai dengan aturan. Sesuai, makan malam aja harus bareng-bareng, makan siang aja harus bareng-bareng di meja makan, sarapan pagi harus bareng-bareng, lalu ada komunikasi di sana. Jadi ada yang mengatakan bahwa satu keluarga mengatakan meja makan itu adalah tempat ruang komunikasi. Ya, kenapa? Karena di situ saling berbagi, saling berkomunikasi, saling berbagi informasi, saling menciptakan suatu komunikasi yang baik, saling menciptakan satu cerita-cerita yang baik gitu ya, mengembangkan apa yang diinginkan oleh anak gitu. Nah ini yang ada juga yang mengatakan ruang keluarga. Ruang keluarga itu tempat sering ngobrol sama anak-anak, sama keluarga dan lain sebagainya gitu kan. Nah, jadi teori-teori birokrasi dari Max Weber ini
sebenarnya Weber itu kan ahli sosiologi, dia birokrasinya lebih kepada birokrasi sosiologi, tetapi sosial. Tetapi di sini teori birokrasi itu diterapkan dalam satu keluarga, ya, dalam satu keluarga. Nah, walaupun sebagai ibu tunggal, bukan berarti komunikasi itu tidak ada birokrasinya gitu. Tetap menciptakan birokrasi untuk berkomunikasi, untuk berbicara, untuk memahami anak, bersama-sama menghadapi masalah anak gitu ya. Anak juga bersama-sama menghadapi situasi orang tuanya seperti apa, kondisi orang tuanya seperti apa gitu. Jadi saling berbagilah gitu. Next, Mbak. Nah, ini contoh juga masih contoh. Ini juga teori birokrasi dari Weber juga masih contoh. Nah, ini contoh lagi nih dari peran gadget itu yang juga sangat mempengaruhi. Bukan berarti tidak boleh gitu, tetapi lebih baik berkomunikasi daripada berkomunikasi dengan gadget, ya. Berkomunikasi secara verbal lebih baik daripada berkomunikasi dengan gadget. Dalam satu meja makan aja misalnya, atau dalam satu ruang keluarga misalnya, itu orang tua sibuk dengan HP-nya, ayah ibunya sibuk dengan HP-nya, anaknya juga sibuk dengan HP, malah mereka sibuk dengan dunia masing-masing. Dunia luar itu lebih penting daripada dengan keluarga di dalam rumah. Ya, nah ini yang saya tuh sering sangat tidak setuju dengan situasi seperti ini gitu kan. Tetapi itu adalah fenomena yang tidak bisa dihindari. Karena duduk dalam satu kamar aja, suami istri aja nih, itu pegang HP masing-masing. Istrinya sibuk dengan hahaha dengan gadgetnya, sambil ketawa-ketawa, baca-baca chat gitu ya, baca-baca broadcast. Yang suami juga sibuk dengan gadgetnya. Kita nggak tahu nih isinya apa, komunikasinya apa gitu kan. Kadang-kadang benar nggak nih suami dengan kelompoknya, dengan grupnya dan sebagainya. Jadi itu artinya sangat tidak bagus gitu, sangat tidak bagus untuk perkembangan hubungan komunikasi antara suami istri, apalagi dengan anak. Dengan orang tua tunggal harus mengurangi komunikasi dengan gadget, ya. Ketika anak pulang ke rumah, ayo kita ngobrol yuk. Artinya tidak harus secara formal untuk ngobrol, tetap bisa dalam situasi yang santai, sama-sama tidak pegang HP, sama-sama meletakkan HP gitu ya, lalu kita ngobrol. Nah, ini artinya lama-lama jadi kebiasaan, ya, kebiasaan untuk menciptakan suasana komunikasi yang baik gitu, ya, dan terjalinlah komunikasi antar pribadi secara baik dan secara nyaman. Next, Mbak. Nah, jadi gadget itu sebenarnya ya sering kita lihat ya, ya kalau dikatakan bisa merusak sosial anak sih memang gitu, tapi tidak bisa dihindari bahwa gadget itu penting gitu kan. Kadang-kadang orang dari HP itu sendiri juga ada informasi-informasi yang penting yang harus dibaca, apalagi dari informasi keluarga gitu. Jadi bagaimana ini saya tuh masih berkali-kali berulang-ulang mengatakan bahwa salah paham, pertengkaran, tidak dikucikan, dapat berjuang pada kekerasan rumah tangga, dan lain-lain sebagainya, berakhir dalam perceraian. Itu karena apa? Karena tidak adanya komunikasi yang baik dan sering terjadi kesalahpahaman dalam komunikasi. Yang akan jadi korban apa ya? Anak-anak gitu ya. Next, Mbak. Nah, ini yang terakhir ini. Ciri-ciri komunikasi antar pribadi yang efektif itu adalah yang pertama, keterbukaan. Orang tua dan anak itu harus saling terbuka. Gitu ya, sering terbuka. Kalau misalnya saya kalau pulang dari kampus gitu kan, saya pulang dari kampus, saya chat anak saya atau saya telepon langsung ke anak saya, mama mau jalan pulang nih gitu. Oh ya udah Mbak, hati-hati Mbak, ya gitu kan. Untuk seperti itu aja anak udah senang gitu, artinya menyampaikan oh ya mamanya bentar lagi pulang gitu kan. Terus anak saya telepon balik, Mah jangan lupa ya bawa oleh-oleh. Lah macet-macet mau bawa apa gitu. Tetap aja gitu ya. Artinya saya berpikir bahwa apa yang mau dibawain pulang, hanya dengan sekedar satu roti aja dia udah senang gitu. Ya satu roti aja dia udah senang. Nggak usah roti mahal, roti yang sari roti kayak apa-apa gitu kan. Nah itu aja dia udah senang. Itu akan menciptakan suatu hubungan komunikasi yang baik, menciptakan hubungan komunikasi yang terbuka gitu. Oke, lanjut Mbak. Yang kedua adalah empati.
Empati itu kemampuan seseorang untuk mengetahui apa yang sedang dialami orang lain tersebut dari sudut pandang melalui kacamata orang tersebut. Dan berbeda, artinya simpati ini merasakan apa yang orang lain rasakan. Bagaimana simpati dengan anak, bagaimana simpati dengan keluarga gitu. Kita memang harus itu yang diutamakan. Bersimpati, berempati ya maksudnya, maaf, empati. Empati dengan anak, merasakan apa yang dia rasakan. Ya, anak saya, ya mak, aku kan ditolak. Saya langsung mikir, anak saya salah apa ya? Kok dia ditolak sama cewek gitu kan? Kalau lihat gantengnya sih anak saya nggak kalah dengan yang lain gitu kan ya. Jadi ya namanya orang tua pasti bilang anaknya ganteng lah. Anaknya sendiri kan Buhayu, anaknya Buhayu tuh ganteng banget tuh anaknya. Ya, lalu artinya di sini mengatakan bahwa anak saya nggak salah, nggak kalah dengan teman-temannya. Bahkan teman-temannya selalu bilang, wah Farhan kan pasti duluan nikah ya tante ya, kan dia ganteng sendiri. Ya nggak gitu juga kali, belum tentu orang ganteng itu cepat jodohnya gitu kan. Nah jadi artinya apa yang dia rasakan ketika dia juga merasakan kesedihan, kekecewaan terhadap teman, ya gitu juga kita harus ikut rasakan gitu kan. Nah, jadi kamu kenapa kok jadi mukanya cemberut kayak gitu kan? Kalau kayak gitu coba, kalau udah kayak gitu saya suka ambil kaca. Coba kacanya mana ya? Saya kasih cermin di depan mukanya, dia langsung malu sendiri, senyum sendiri. Cakep nggak kalau kayak gitu? Ya jelek lama, mungkin mama iseng banget kasih cermin ke muka aku gitu kan ya. Karena untuk melihat bahwa kalau dengan dia cemberut itu kan, lalu kita ajak bercerita. Ada apa sih gitu? Kenapa sih? Oh alah ternyata kalau menurut orang tuanya, kalau menurut saya masalahnya gampang, ringan, tapi menurut dia tuh berat gitu kan. Ternyata oh gitu ya, nggak apa-apa gitu. Tapi kita kasih solusi yang baik-baik. Lanjut Mbak. Nah dukungan itu wajib loh ya. Dukungan itu wajib, harus dukungan apapun yang dipilih oleh anak ya kita harus memberikan dukungan. Jangan nggak boleh kayak gitu. Kamu ini kok kayak gini sih? Nggak apa nih itu jelek, ini nggak bagus. Itu jangan kata-kata yang membuat anak menjadi rendah dalam tanda kutip ya, menjadi rendah itu menjatuhkan keinginannya ketika keinginannya itu timbul gitu kan. Nah, itu akan menjadi sangat down gitu, sangat sangat rendah, sangat turun dan anak juga akan tidak percaya lagi dengan orang tuanya mengatakan bahwa tiap kali aku bicara ntar mama ngelarang, ntar mama nggak ada dukungan, ntar ini. Nah itu yang selalu saya hindari hal-hal seperti itu. Jadi Ma, aku pilih ini ya, baju ini ya. Bagus kok bajunya. Tapi yang ini kok kayaknya juga bagus ya. Jadi enaknya yang mana ya, Ma? Terserah mau yang mana. Tapi akhirnya dia milihnya kayak pilihan saya. Nah, pilihan dia ternyata nggak suka juga. Jadi artinya membuat anak menjadi ikut apa ya, menjadi tersanjung, menjadi dia oh ya dia pilihan dia juga mamanya bilang bagus gitu kan. Ya bagus. Jadi jangan selalu, Ma, aku mau baju yang ini bagus nggak, Ma? Apaan sih itu jelek nggak bagus. Bagusan yang ini aku nggak suka. Iya bagusan ini mah jelek. Itu kata-kata seperti itu dikurangi, bukan dikurangi, sebaiknya malah dihindari, bukan dikurangi. Jadi kita diskusi gitu, selalu sistemnya itu diskusi. Oh, ini bagus kok gitu, nggak apa-apa kamu pakai ini, cobain dulu, cocok nggak? Coba, aku nggak suka mah, padahal dalam hati saya juga nggak suka gitu ya. Saya nggak suka mah, maunya yang ini. Oh iya cocok lah tuh, mama sebenarnya sukanya yang ini, tapi karena kamu milih yang ini, ya udah terserah, nggak ama yang ini aja. Akhirnya kita milihnya yang lain. Ini dukungan-dukungan seperti ini juga bukan sesuatu yang mudah gitu ya, karena ingin menyatukan pemikiran yang sama dengan antara orang tua dan anak. Next Mbak. Nah, ini kesimpulannya. Komunikasi itu adalah dalam keluarga, proses penyampaian pernyataan atau pesan komunikasi kepada anggota keluarga dengan tujuan untuk mempengaruhi, membentuk sikap sesuai dengan apa yang diinginkan oleh seorang ibu sebagai komunikator. Lalu komunikasi keluarga itu penyampaian proses yang berkaitan dengan norma-norma, nilai-nilai yang berlaku dalam keluarga.
ini memang membuat suatu komunikasi keluarga itu memang nggak mudah. Ada satu keluarga, sebenarnya satu keluarga ini ya, artis. Kalau saya bukan sangat ya, tapi saya mengagumi keluarga. Mungkin Bu Hayu juga tahu, atau teman-teman lain juga tahu, pernah dengar Titik Sandora sama Muksin Alatas. Nah, itu kan kayaknya harmonis banget mereka berdua gitu. Kalau yang mungkin yang pernah melihat itu kan udah senior ya, artis senior. Tetapi mereka berdua tuh sangat harmonis. Kok nggak pernah kedengeran mereka tuh berantem atau seperti apa. Lalu kemarin ini ketika mereka diundang ke dalam satu acara talk show di TV, kuncinya adalah komunikasi. Ya, kuncinya adalah komunikasi. Jadi dan komunikasi yang stabil itu dimulai pada usia 50 tahun ke atas. Sekarang beliau berdua usianya udah di atas 50, 60 lebih kali gitu kan ya. Mungkin hampir 70, tapi udah tidak ada lagi komunikasi yang berantem atau yang saling menentang atau yang saling tidak mendukung, itu udah nggak ada. Karena buat mereka itu adalah sebelum pada masa-masa masih muda katanya gitu. Ya, masih muda itu 50 ke bawah. Nah, jadi sekarang 50 ke atas udah flat aja komunikasinya, malah lebih dekat, malah lebih sayang, malah lebih saling membutuhkan. Nah, ini membuat komunikasi yang selalu menjadi komunikator, selalu menjadi komunikan. Jadi tidak ada komunikator, tidak ada komunikan, tetapi dua-duanya komunikator dan komunikan. Nah, itu next Mbak. Selesai ternyata ya. Oke Mbak, baik. Sekian dulu dari saya, ternyata panjang sekali. Mohon maaf ya kalau ternyata banyak sekali. Saya kalau disuruh ngoceh ya beginilah akhirnya. Ngocehnya nggak berhenti-berhenti gitu. Ngoceh aja terus gitu ya. Anak saya kalau di rumah, Mama udah dong ngocehnya berisik tahu gitu kan. Tapi ya kadang-kadang dia sambil bercanda juga. Kalau Mama nggak ada sepi. Mama ada suruh berhenti ngomong. Tapi kalau Mama nggak ada sepi. Gimana dong gitu kan. Ya ada sih nggak apa-apa Mam. Tapi ngocehnya kurangin. Ya, saya jadi tapi tetap sambil bercanda gitu. Akhirnya kita berdua tuh saling ngoceh. Ya, anak saya juga tukang ngoceh gitu kan. Karena sesama jurusannya mungkin sesama jurusan komunikasi kali ya. Jadi harus banyak ngomong gitu kan. Oke, baik, terima kasih Mbak Kartika, terima kasih Bu Hayu. Bu Hayu lagi live nguji ya gitu. Jadi terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mendengarkan. Memang sangat panjang sekali pemaparan saya di sini. Ini udah berapa SKS gitu ya Mbak ya gitu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nurul, ini materinya sangat lengkap. Jadi apa yang kita mungkin buat saya pribadi dan teman-teman di sini yang belum tahu soal psikologi, soal sebenarnya seberapa penting sih komunikasi dalam keluarga itu. Saya sih mau spotlight dari beberapa materi Ibu Nurul tadi. Sebenarnya komunikasi dalam keluarga itu bisa terjalin tuh ada step-step tersendiri ya Bu. Jadi nggak selalu berawal dari langsung bisa komunikasi dengan anak, apalagi ibu tunggal yang mungkin punya anak yang lebih dari satu dan punya sifat yang berbeda-beda dengan treatment yang berbeda-beda gitu ya Bu. Tadi juga saya nangkep satu hal yang mungkin buat tips juga buat teman-teman di rumah atau ibu-ibu di rumah yang lain gitu sebagai ibu tunggal. Sebenarnya kelengkapan keluarga itu penting, cuma kita bisa membawa diri kita sendiri bagaimana cara mengajarkan anak atau bisa menempatkan diri sebagai orang tua tunggal yang bagaimana caranya anak bisa merasakan kehadiran orang tua seperti kehadiran orang tua lengkap dengan salah satunya dengan komunikasi ya Ibu Nurul. Oke, iya mungkin ada pertanyaan dari teman-teman yang lain, bisa tanya lewat chat atau mungkin lewat secara langsung, ditunggu. Mohon maaf ya, saya minum dulu. Iya, tidak apa-apa Bu.
Iya. Nah, untuk pertanyaan mungkin pertanyaan terakhir dari saya pribadi, saya pengen bertanya soal jadi step sebelum kita khususnya sebagai orang ibu ya Bu. Ini kan ada beberapa anak yang mungkin belum bisa diajak komunikasi atau mungkin dia susah membuka diri. Nah, step sebelum ke tahap bisa komunikasi dengan anak itu, sebenarnya apa sih yang perlu kita siapkan atau kegiatan apa yang bisa kita terapkan ke anak sebagai salah satu prepare yang bisa kita ajak ngobrol setelah ini. Kalau dari Bu Nurul sendiri itu gimana sih Bu tipsnya bisa dekat sama anak sampai kayak temen gitu Bu? Iya, jadi gini, saya memang membesarkan anak itu kan sendiri dari anak saya dua-duanya gitu. Dan itu saya melihat untuk anak yang pertama itu saya lihat dari awal. Anak pertama sebagai cucu pertama di keluarga saya, ternyata saya kalah dengan orang tua saya, gitu ya. Karena dia sebagai cucu pertama yang memang ya gimana ya kalau cucu pertama itu kadang-kadang kan orang tua itu juga sampai lupa gitu kan. Orang tua saya itu sampai oh pokoknya nih anak nggak boleh dimarahin, apa yang dia mau dikasih dan sebagainya. Itu sangat bertentangan dengan saya gitu kan. Nah bertentangan dengan saya, tetapi akhirnya saya coba lagi diarahkan dan saya alhamdulillah mengikutinya gitu kan sampai selesai gitu. Saya bisa gitu kan. Saya malah menentang ke orang tua saya. Gitu. Saya nggak nanti kalau besarnya gimana gitu kan. Karena saya sendiri seperti ini. Nah, oke, alhamdulillah lancar. Yang kedua, itu saya benar-benar saya coba sendiri gitu kan. Saya hadapi sendiri. Tetapi memang harusnya dari awal kita udah tahu nih anak arahnya kemana, maunya kemana, dan keinginannya apa. Lalu kita coba mendekatkan diri. Dan satu hal poin dari saya adalah mengurangi untuk berbicara keras atau kasar terhadap anak. Itu udah emosi, aku udah jauh-jauh sana, mama nggak mau didekati, mama capek, mama mau istirahat. Nah, hal seperti itu kalau buat saya tuh jangan ada kata-kata seperti itu muncul gitu. Ya, jadi ketika saya pulang dekat saya, mama aku tadi gini mah masih kecil-kecil nih gitu ya. Aku tadi gini. Padahal kita capeknya setengah mati, udah nyetir dari bermacet-macet ria gitu kan, harus dengerin dia cerita. Terus boleh nggak mama mandi dulu? Habis itu kita cerita lagi ya. Oh ya udah, mama bau, mama udah sana mandi dulu. Ntar kita ngobrol lagi ya, Mak. Iya. Ya udah gitu. Nanti kita sambil ngobrol di kamar gitu kan. Nah, ikuti lagi dia maunya apa gitu kan. Lama-lama saya juga agak lelah juga ngantuk. Gimana kalau kita tidur sekarang? Ntar kita lanjut lagi ngobrolnya. Oh iya ya, aku juga ngantuk mah. Jadi yang seperti hal seperti itu memang nggak mudah gitu. Dan saya mengikutinya terus. Nah itu sih tip-tip dari saya sampai sekarang seperti itu gitu. Oke, siap Ibu. Ini ada satu pertanyaan dari Sabita. Dia bertanya, apakah ada kesulitan sih untuk memahami kepribadian anak yang berbeda-beda? Segitu. Iya, sangat sulit gitu kan, apalagi menghadapi anak yang berbeda-beda, sangat sulit banget. Itu pengalaman yang buat saya sendiri pengalaman berharga. Saya menghadapi dua anak yang dua-duanya bertolak belakang gitu kan. Karena ternyata setelah saya baca-baca lagi nih dari buku, padahal saya juga belajar, harusnya saya ingat gitu ya, usia anak sekolah itu yang sangat mempengaruhi perbedaan tadi. Ya usia anak sekolah. Anak yang pertama dia dilahirkan dengan kondisi yang lengkap, ada kakek neneknya yang sangat melindunginya. Nah ini gimana nggak bisa dihindari ya kalau kakek nenek itu sangat sayang ke cucu gitu. Kadang-kadang kakek nenek suka bilangnya gini, lebih sayang ke cucu daripada ke anak. Nah itu yang, tapi saya nggak mau ngomong gitu. Saya kan punya cucu nih, tapi saya nggak mau ngomong lebih sayang ke cucu daripada ke anak. Enggak, karena saya beranggapan bahwa cucu itu ada orang tuanya yang harusnya bisa membimbing dia, bukan saya. Saya kan neneknya gitu kan. Tapi akhirnya
Ini yang ketika anak saya tumbuh, aku mau sekolah, aku mau ini. Kalau nggak dikasih mainan yang dia inginkan, dia bisa marah-marah, nangis, guling-guling, itu seperti biasa lah anak-anak pada umumnya gitu ya, dan ngambeknya berhari-hari gitu. Nah ini akan sulit. Tapi ketika dia udah nangis kayak gitu, orang tua saya, kakek neneknya, ya udah sini, ayo pergi sama kakek, kita beli mainan. Pergi sama kakek, kita makan. Pergi sama nenek, kita ke sini. Ya, jadi akhirnya saya mengalah. Ya, nah ini yang membuat saya ketika kakeknya udah nggak ada, saya harus membesarkan sendiri. Saya kewalahan. Waduh, ini anak gimana ya caranya ya? Udah hasil didiknya seperti ini, tapi saya harus menghadapinya. Akhirnya saya rubah dikit-dikit gitu. Saya rubah dikit-dikit karena makin lama makin dewasa dianya gitu kan. Akhirnya sekarang dia saya bisa mengimbanginya, mengikutinya, dia juga bisa mengikuti saya. Nah, ketika anak yang kedua ini benar-benar saya, karena kakeknya udah nggak ada, neneknya juga udah nggak mikirin lagi, mama ngapain mikirin cucu lagi, cucu mah buat senang-senang aja gitu. Oh ya udah, akhirnya saya menghadapi, menjalankan sendiri mulai dari awal sampai dia sekarang. Dan satu hal yang membuat saya, mohon maaf ya kalau saya harus berbangga sedikit gitu ya. Teman-teman saya suka mengatakan, gimana sih caranya nih kamu bisa gedein anak dua seperti ini, bisa berhasil masuk ke perguruan tinggi yang memang diinginkan, yang dibanggakan gitu kan, kata orang-orang sih gitu ya. Terus menjadikan anak yang betah di rumah, bukan anak yang suka main atau keluyuran gitu kan. Saya sulit juga untuk ngomong gitu kan. Saya ya gimana ya, saya sih jalani aja gimana saya menghadapinya gitu. Saya ikuti bagaimana apa yang mau anak saya gitu kan. Kadang-kadang kami pergi main berdua, yuk kita ke sana yuk. Dan saya sama anak saya tuh sama-sama punya jiwa petualang. Jadi kita kadang-kadang suka backpacker berdua atau naik kereta atau kemana, itu asik-asik aja gitu ya, nggak harus sesuatu yang resmi, yang dengan dia paling nggak suka kalau saya harus pakai high heel yang kayak ibu-ibu gimana gitu ya. Karena itu tadi, karena ingin mengikuti gaya anak. Tapi kalau ke kampus ya harus lah ya, beda kan, nggak bawa anak gitu ya. Jadi kayak udah jadi dosen pada umumnya lah gitu ya. Tapi kalau saya udah keluar pergi sama anak saya berlibur berdua kemana aja, orang akan melihatnya ini ibu dan anak nggak sih gitu kan, apa tante dan anak gitu. Oh jauh banget lah. Nah, itu lihat aja mukanya sama, kata saya, ngapain, enak aja gitu ya, mukanya aja sama. Jadi membuat anak nyaman untuk berkomunikasi itu nggak gampang gitu. Gitu aja, Mbak. Ya, terima kasih Ibu Nurul. Jawabannya sangat-sangat memberikan pengetahuan baru bagi kita semua, khususnya saya pribadi. Mungkin untuk penutupan, Bu Hayu ingin menyampaikan sesuatu terlebih dahulu. Lanjut aja Tika, lagi ini juga. Silakan. Terima kasih Bu Nurul. Ya, terima kasih Bu Hayu. Silakan lanjut Bu Hayu. Oke, Ibu Nurul, saya dan tim mengucapkan terima kasih untuk Ibu Nurul yang mau hadir dan mau memberikan edukasi, memberikan materi, memberikan pengetahuan baru buat kita semua. Semoga kedepannya bisa bertemu lagi di sesi yang lebih baik, mungkin membahas sesuatu yang baru. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih Ibu Nurul sudah hadir di sini, meluangkan waktunya di jam malam juga kebetulan. Sama-sama Mbak. Ya soalnya tak khawatirnya kalau siang atau sore itu saya nggak bisa gitu. Artinya sekarang lagi online kayak gini kan, ada aja kerjaan yang lain itu kan. Jauh hari saya udah bilang Bu Hayu, malam boleh nggak Bu Hayu? Iya Bu, siap. Iya. Oke. Sebelum saya pamit, kita pamit, boleh foto bersama dulu Ibu? Oke, boleh. Silakan. Siap. Oke, aku persiapin dulu ya Bu. Oke, teman-teman yang bisa on cam, silakan on cam. Kalau tidak bisa tidak apa-apa.
Oke, siap? 1, 2, 3. Sebentar, Ibu. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Ya udah bergaya Mbaknya. Katanya cantik-cantik, muda-muda semua yang tadi diceritakan tentang keluarga, apa jadi calon keluarga semua ya. Biar kita kan di masa depan mungkin jadi ibu. Betul. Iya, benar. Oke, Ibu Nurul, terima kasih banyak. Sama-sama, udah hadir. Sekali lagi ucapin terima kasih banyak. Nggak ada bosan-bosannya, saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Nurul. Ya, untuk sesi sharing and caring kali ini, saya tutup. Saya ucapkan terima kasih. Untuk teman-teman yang mungkin mau memberikan usulan atau memberikan ide untuk tema-tema sharing and caring berikutnya, bisa kirimkan secara langsung ke IG kita, ada @komunitasperempuanungu, dan ada email kita komunitasperempuanungu@gmail.com. Untuk teman-teman yang mungkin masih mau tahu soal psikologi komunikasi, bisa menghubungi Ibu Nurul di Universitas Jakarta ya Bu ya. Kebetulan Ibu Nurul tidak menggunakan media sosial seperti IG dan lain-lainnya. Oke, sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Ibu Nurul, Ibu Hayu, dan teman-teman yang udah hadir di sini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IG saya ada, ya silakan bisa diikuti. Gitu. Oh ada Ibu, siap. Atas nama siapa Bu IG-nya? Haniza N. Haniza N. Iya. Nah, teman-teman yang pengen tahu soal psikologi komunikasi lebih lanjut bisa ke IG-nya Ibu Nurul, @Haniza N. Iya. Terima kasih ya Ibu. Jadi ya isinya ya gitulah, ada yang macam-macam, ada yang jualan juga gitu ya, ada yang ya sok-sok gaya lah namanya juga gitu kan. Jadi seperti itu ya. Terima kasih saya ucapkan juga untuk Mbak Kartika, untuk teman-teman semuanya yang ada di sini. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat atau mempunyai satu pengetahuan ya, informasi kayak gitu ya kalau jadi ibu rumah tangga ya. Jadi memang jangan cepat-cepat juga berpikir bahwa punya anak itu gampang, mudah gitu ya. Itu adalah PR yang terberat untuk orang tua, terutama orang tua tunggal. Jadi jangan berpikir bahwa udahlah punya anak terus hidupin sendiri gitu ya, nggak gampang juga. Gitu ya. Jadi semuanya harus berbagi, harus berkomunikasi apa yang diinginkan antara kedua belah pihak, baik dengan anak ataupun dengan keluarga lainnya. Itu aja. Saya juga terima kasih banyak nih udah diundang di sini, disampaikan di sini. Jadi sepertinya saya berbaginya tuh benar nggak sih saya berbagi? Sebenarnya kalau mau berbagi lagi banyak yang disampaikan, tapi kan nggak mungkin ya, waktu terbatas kan ya. Iya Bu, siap. Nanti mungkin kita bisa ketemu di next sesi caring lagi ya Bu ya. Untuk berbagi pengalaman-pengalaman juga bagaimana dengan berkeluarga dengan orang tua tunggal, ada anak saya juga sekarang masih, yang satu udah nikah, yang satu masih kuliah ya, dengan mungkin seumuran dengan teman-teman. Jadi akhirnya ya ini, jadi di rumah ya ada rame, walaupun berdua bertiga di rumah tapi kayak 10 orang gitu loh Pak, karena kita kalau udah ngobrol itu heboh gitu kan. Nah itu yang saya lakukan di rumah. Baik, terima kasih banyak Mbak ya, Mbak Kartika dan teman-teman lainnya. Terima kasih Bu Nurul. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Hayu, terima kasih banyak. Ya, sama-sama teman-teman semua. Makasih. Terima kasih Bu. Kita izin pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.